Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Kembali lagi kita berjumpa dalam ibadah kita pada Minggu tanggal 10 Mei 2020. Kita bersyukur untuk kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Sebelum kita belajar bersama kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami bersyukur kepada Tuhan oleh karena kemurahan Tuhan sajalah, karena kasih karunia Tuhan sajalah, Engkau boleh memelihara, menuntun, memberkati kehidupan kami hingga saat ini. Ketika kami masih bernafas pun, masih punya kekuatan, kami masih melakukan akan setiap tanggung jawab dalam kehidupan kami, semua karena kasih karunia Tuhan. Dan pada kesempatan dalam ibadah ini, kami mau sama-sama mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Roh Kudus memimpin kami semua, setiap jemaat-Mu dan siapapun yang mendengarkan kebenaran ini. Kiranya Tuhan ketuk setiap hati, sentuh setiap hati kami, sehingga kebenaran firman Tuhan hari ini sungguh-sungguh kebenaran yang mengubahkan kami, kebenaran yang benar-benar mengkoreksi dan menuntun setiap kehidupan kami di dalam nama Yesus. Hamba-Mu kiranya Tuhan pakai, urapi dan kuduskan hamba-Mu. Kiranya kasih karunia Allah lah yang melayakkan hamba berdiri mengatasnamakan kebenaran-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih, kami bersyukur kepada Tuhan, Engkau baik bagi kami. Di dalam nama Yesus kami sama-sama belajar firman-Mu. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Mari pada kesempatan dalam ibadah ini kita akan belajar satu kebenaran firman Tuhan yang akan sama-sama kita belajar bersama apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita, khususnya dalam kita menyikapi boleh dikatakan satu bencana besar, yaitu pandemik daripada COVID-19 atau virus corona hari ini. Dan biarlah hari ini firman Tuhan yang akan kita dengarkan bersama, kita akan memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan, dan biarlah kehendak Tuhan itu pun juga menjadi bagian dalam kehidupan kita untuk kita terapkan dalam kehidupan kita. Dan pada hari ini kita akan belajar satu bagian dari Alkitab di dalam Injil Lukas. Dalam Injil Lukas pasal yang ke-13, dalam Injil Lukas pasal 13 kita baca ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-5. Perikopnya dosa dan penderitaan. Pada waktu itu datanglah kepada Yesus beberapa orang membawa kabar tentang orang-orang Galilea yang darahnya dicampurkan Pilatus dengan darah korban yang mereka persembahkan. Yesus menjawab mereka, "Sangkamu orang-orang Galilea itu lebih besar dosanya daripada dosa semua orang Galilea yang lain? Karena mereka mengalami nasib itu? Tidak, kataku kepadamu, tapi jika kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Atau sangkamu 18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam lebih besar kesalahannya daripada kesalahan semua orang lain yang diam di Yerusalem? Tidak, kataku kepadamu, tetapi jika kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian." Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pembacaan kita dalam Lukas pasal yang ke-13 ayat 1 sampai 5 saya akan bagi dalam dua bagian besar yang akan menjadi perenungan kita bersama. Yang pertama saya akan menjelaskan dulu bahwa pandangan orang secara umum tentang bencana dan penderitaan atau bencana dan kematian. Bapak Saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kematian yang tidak wajar atau kematian karena bencana itu seringkali mendapat penilaian yang berbeda dari masyarakat. Ini pandangan secara umum. Atau dengan kata lain bahwa penderitaan yang kita alami yang mungkin tidak wajar itu seringkali mendapat penilaian orang berbeda terhadap kita. Saya ambil contoh misalnya, ada 3 contoh dalam Alkitab yang menjadi dasar bahwa ketika orang mengalami penderitaan yang tidak wajar, biasanya orang langsung menuduh, orang langsung menilai bahwa orang tersebut menderita karena melakukan sebuah dosa yang besar. Saya ambil contoh misalnya, dalam Ayub
ya, Ayub pasal 4 ayat 7 itu jelas dikatakan bahwa ketika Ayub menderita yang luar biasa. Kita tahu cerita Ayub, dalam waktu yang seketika semua hilang, harta benda hilang, anak-anak keluarga hilang, bahkan kesehatannya juga terganggu, bahkan istri meninggalkan dia. Dan ada beberapa sahabat daripada Ayub datang, ada Elifas dan teman-teman yang lain. Dan ketika Elifas datang menjenguk sahabatnya Ayub dalam penderitaan, ada satu kata yang Elifas katakan bahwa, coba kita lihat dalam Ayub pasal 4 ayat ke-7 dikatakan begini. Ini perkataan Elifas, "Camkanlah ini, siapa binasa dengan tidak bersalah, dan di manakah orang yang jujur dipunahkan?" Jadi seolah-olah Elifas mengatakan begini, bahwa menurut Elifas, Ayub itu sebenarnya hidupnya tidak jujur. Jadi menurut Elifas, Ayub hidupnya tidak jujur, hidupnya bersalah, sehingga bencana yang begitu berat, penderitaan yang begitu berat dialami. Padahal kalau kita baca dalam Ayub pasal 1 ayat 1, jelas bahwa Ayub itu adalah orang yang takut Tuhan, orang yang saleh, tapi toh juga ditimpa masalah. Nah, itu contoh pertama. Contoh kedua, kalau kita baca dalam Injil Yohanes pasalnya yang ke-9 ayat kedua, itu ada seorang buta sejak lahir. Nah, ketika seorang buta sejak lahir datang kepada Yesus atau dibawa oleh orang-orang kepada Yesus, ada respon daripada murid-murid ketika melihat orang buta ini sejak lahir. Mereka bertanya begini, orang buta ini apakah dia yang berdosa atau karena orang tuanya yang berdosa? Jadi kembali lagi bahwa penderitaan yang dialami oleh orang ini, kebanyakan masyarakat umum memandangnya karena dia menderita, karena dia melakukan sebuah dosa yang besar. Nah, itu orang buta sejak lahir. Kemudian contoh yang berikut dalam Alkitab, misalnya dalam Kisah Rasul pasal 28 ayatnya yang ke-3 sampai 4, ketika Paulus digigit ular di sebuah pulau, ketika Paulus menginjil di tempat itu, dan Paulus digigit oleh ular, apa menjadi pandangan, respon daripada orang ketika melihat seorang rasul yang hebat ini, Paulus digigit ular? Mereka menganggap bahwa Paulus itu seorang pembunuh. Mereka menganggap Paulus seorang pembunuh sehingga ular itu memagut Paulus. Dengan kata lain, sama pandangan umum orang bahwa ketika melihat orang itu menderita, ketika lihat orang itu punya masalah, ya, atau satu pergumulan yang tidak wajar, penderitaan yang tidak wajar, itu orang akan secara umum masyarakat kita menilai, langsung mengatakan, oh ini sebuah dosa besar yang dilakukan. Contoh tadi Ayub, contoh dalam Injil dalam Injil Yohanes, orang buta sejak lahir, dan Paulus, semua orang punya pandangan demikian. Nah, Bapak Saudara sekalian, demikian juga ketika kita baca tadi dalam pembacaan kita, dalam Lukas pasalnya yang ke-13, ayat 1 sampai ke-5, ini menunjukkan bahwa pandangan atau konsep itu, penilaian yang seperti itu juga terjadi pada zaman Yesus. Ya, pada zaman Yesus. Ketika ada bencana dan kematian yang menjadi sorotan, mayoritas orang adalah dosa yang dilakukan orang tersebut. Seharusnya awalnya kita mungkin berempati, tapi kalau kita baca dalam Lukas pasal 13 tadi ini ceritanya begini, ya. Ini ceritanya adalah ada sekelompok orang datang kepada Yesus, ya. Menceritakan tentang kematian orang-orang Galilea yang darahnya dicampur dengan darah korban yang mereka persembahkan. Kita lihat dalam ayatnya yang pertama, saya baca. Ini adalah sekelompok orang datang kepada Yesus bercerita tentang peristiwa keji, peristiwa yang bagi mereka tidak wajar yang mereka lihat. Pada waktu itu datanglah kepada Yesus beberapa orang membawa kabar tentang orang-orang Galilea yang darahnya dicampur Pilatus dengan darah korban yang mereka persembahkan. Jadi ini ada orang datang melapor kepada Yesus bahwa mereka melihat ada orang-orang Galilea ketika mereka datang mempersembahkan korban di bait Allah, lalu
Ini kemungkinan besar ceritanya bahwa pasti ini suruhan tentara daripada Pilatus untuk membunuh orang-orang yang sedang melakukan atau sedang membawa korban persembahan di Bait Allah. Sampai-sampai orang yang dibunuh oleh tentara-tentara suruhan Pilatus itu darahnya, darah manusia, darah orang ini yang sedang mempersembahkan korban, darahnya tercampur dengan darah korban binatang yang mereka persembahkan waktu itu. Nah, orang datang membawa cerita ini kepada Yesus. Ya, orang datang membawa cerita ini kepada Yesus, dan saya melihat ada dua kemungkinan besar. Ya, ketika orang-orang ini datang membawa cerita tentang suatu peristiwa keji, suatu kematian yang bagi mereka tidak wajar terjadi, ada dua anggapan mereka. Ya, ada dua anggapan, ada dua penilaian sehingga mereka datang bawa cerita kepada Yesus. Yang pertama, anggapan mereka adalah orang-orang yang mati demikian, ya, ini menandakan bahwa Tuhan sedang menghukum mereka karena mereka melakukan sebuah dosa yang besar. Coba kita pikirkan, orang yang lagi beribadah, ya, orang yang lagi beribadah mempersembahkan korban itu dibunuh oleh tentara Pilatus. Ya, dibunuh oleh tentara Pilatus, dan darahnya itu tercampur dengan darah korban binatang yang mereka bawa pada waktu itu. Jadi orang yang melihat itu langsung orang mengkaitkan, menilai bahwa waduh, orang-orang yang mati ini orang-orang yang sedang dihukum oleh Allah, oleh Tuhan, karena mereka melakukan dosa yang hebat, dosa yang besar. Yang kedua, anggapan yang kedua, kemungkinan besar daripada orang-orang yang datang mengadu peristiwa kejadian yang keji ini kepada Yesus, mereka menganggap diri mereka baik karena mereka tidak mengalami nasib yang sama. Jadi orang-orang ini datang, ya, selain mereka menghakimi dalam pikiran mereka bahwa itu orang-orang yang mati keji itu karena mereka sudah dan mereka melakukan sebuah dosa yang besar sehingga Tuhan menghukum mereka dengan cara yang keji. Dan orang-orang ini juga mereka menganggap bahwa mereka dirinya itu adalah orang yang paling benar. Mereka merasa diri mereka yang paling baik sehingga bencana itu, peristiwa itu tidak menimpa mereka. Bapak saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, saya mengatakan begini, bahwa tidak selalu bahwa semua bencana itu adalah bentuk penghukuman Tuhan. Ya. Atau tidak semua bencana, ya, bencana apapun juga, penderitaan itu tidak semua itu karena penghukuman Tuhan. Mungkin kita berpikir hari ini, dengan adanya virus corona ini, orang banyak berpikir dan bertanya, apakah virus corona ini adalah bentuk penghukuman Tuhan atas dunia? Saya secara pribadi saya mengatakan bahwa virus corona bukan bentuk penghukuman Tuhan atas dunia. Karena alasan saya adalah begini. Kalau kita bicara tentang penghukuman Tuhan, ya. Kalau kita bicara tentang penghukuman Tuhan, bahwa penghukuman itu hanya berlaku bagi orang-orang tertentu. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan, saya percaya tidak ada penghukuman. Ya. Dalam Roma pasalnya yang ke-8 ayat 1 dikatakan bahwa tidak ada lagi penghukuman bagi orang yang percaya kepada Kristus. Karena segala penghukuman dan akibat daripada dosa, Tuhan sudah selesaikan di atas kayu salib. Bapak saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus, kalau misalnya ini bentuk penghukuman, misalnya orang berkata, oh ini corona karena Allah sedang menghukum dunia. Misalnya sambil contoh, ya. Ketika Allah menghukum Sodom dan Gomora, itu Allah mengeluarkan orang benar dulu, ya. Allah memisahkan orang benar dulu, ada keluarga Lot, Allah pisahkan dulu, baru Allah mentunggang balikan Sodom dan Gomora. Dan kita berpikir kalau ini adalah penghukuman Allah, kenapa yang menjadi korban? Banyak yang menjadi korban. Kita tidak bisa menutup mata kita bahwa yang menjadi korban banyak orang-orang saleh, banyak orang-orang baik, bahkan hamba-hamba Tuhan yang dengan tekun melayani Tuhan, setia melayani, mereka pun juga adalah korban, bahkan meninggal daripada COVID-19 ini. Jadi kita tidak bisa dengan gampang mengatakan bahwa
wabah bencana ini adalah bentuk daripada penghukuman penghukuman Allah atas dunia. Anggapan itulah yang sedang terjadi ketika dalam konteks cerita pasalnya yang ke-13 tadi, bahwa orang-orang yang datang kepada Yesus mengatakan bahwa orang-orang yang mengalami musibah, peristiwa keji dari tentara Pilatus adalah mereka sedang dihukum oleh Allah karena melakukan suatu dosa besar. Bapak dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita merenungkan hal ini. Dengan adanya peristiwa ini, mari kita refleksikan dalam diri kita. Jangan kita merasa diri kita ini paling hebat, kita ini paling baik, kita ini paling rohani, kita ini pokoknya sudah banyak kita berdoa sehingga kita lepas daripada bencana ini. Mari kita menunjukkan sikap empati kita. Ya, kita terus berdoa bahwa Tuhan pasti menolong dan memelihara kehidupan kita. Jadi seperti yang dialami oleh pandangan, anggapan daripada orang-orang yang datang mengadukan suatu peristiwa keji yang terjadi di Galilea. Mereka menganggap mereka diri orang yang paling baik, sehingga mereka terhindar daripada bencana itu. Bapak saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, setelah Yesus datang menanggapi, setelah Yesus mendengar cerita mereka bahwa kematian orang-orang Galilea yang darahnya dicampur Pilatus dengan darah korban yang mereka persembahkan, itu Yesus juga menambahkan satu cerita untuk menegaskan bencana yang hampir mirip dengan peristiwa di Galilea, yaitu di ayatnya yang ke-4, Yesus menambahkan, ini bukan cerita yang dibawa oleh orang Galilea, tapi Yesus menambahkan cerita ini untuk meneguhkan, untuk menambahkan pengetahuan mereka, orang-orang yang datang mengadu kepada Yesus. Apa yang Yesus katakan? Atau sangkamu ke-18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam lebih besar kesalahannya daripada kesalahan orang lain yang diam di Yerusalem? Jadi setelah orang-orang ini datang melaporkan bahwa ada orang yang mempersembahkan korban di bait Allah, mereka dibunuh oleh tentara Pilatus dan darahnya itu tercampur dengan darah korban mereka persembahkan. Yesus menambah juga, ada juga peristiwa yang mungkin hampir-hampir sama. Ada di dekat Siloam sana, dekat menara Siloam, ada 18 orang mati ditimpa menara Siloam. Bapak saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ini renungan hari ini, kebenaran firman Tuhan hari ini, saya mengajak kita semua untuk merenungkan bagaimana respon kita ketika bencana yang seperti yang terjadi pada zaman Yesus. Jadi ketika pada zaman Yesus ada 2 bencana besar, ada 2 peristiwa penderitaan yang besar, yaitu peristiwa kematian orang-orang di Galilea, orang-orang yang datang membawa korban, lalu mereka dibunuh di bait Allah. Kita bisa bayangkan orang lagi beribadah dibunuh di bait Allah, darah mereka tercampur dengan korban. Sebuah kematian, penderitaan, sebuah kematian yang keji. Tetapi dan juga peristiwa 18 orang mati ditimpa menara Siloam. Kita melihat di sini bahwa ketika orang-orang ini datang menceritakan 2 peristiwa ini, satu peristiwa dan satu peristiwa ditambahkan oleh Yesus, apa yang menjadi respon Yesus? Apa yang menjadi tanggapan Yesus ketika Yesus mendengarkan satu peristiwa besar dan Yesus menambahkan lagi satu cerita tentang 18 orang ditimpa menara di dekat Siloam. Dan ini menjadi perenungan kita, menjadi tanggapan kita, bagaimana kita meresponi setiap bencana yang ada di sekitar kita. Apa yang menjadi pandangan Yesus? Jadi poin yang kedua poin besar yang kedua yang perlu kita, yang dari pembacaan ini adalah apa yang menjadi pandangan Yesus. Apakah Yesus setuju dengan cerita mereka bahwa orang yang mati tidak wajar adalah orang yang sedang dihukum oleh Tuhan? Orang yang mati dengan cara tidak wajar adalah orang-orang yang punya dosa yang besar. Apakah Yesus setuju dengan pendapat mereka? Tapi justru kalau kita melihat dalam ayat yang kedua dan ayatnya yang selanjutnya, ayat ke-5, Yesus menjawab mereka, "Sangkamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya
daripada dosa semua orang Galilea yang lain, karena mereka mengalami nasib itu? Tidak kataku kepadamu. Tetapi jika kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Bapak saudara dikasihi Tuhan Yesus, tanggapan Yesus, respon Yesus ketika Yesus mendengar cerita yang saya sudah katakan tadi, ada sebuah peristiwa yang terjadi di Galilea, di Bait Allah. Yesus tidak langsung setuju dengan pendapat mereka bahwa mereka ini mati karena mereka dihukum Tuhan. Mereka ini mati dengan cara tragis karena mereka sedang melakukan dosa yang besar, atau mereka berbuat dosa yang hebat di hadapan Tuhan. Tetapi kita melihat bahwa, ataupun Yesus juga tidak menyalahkan Pilatus yang melakukan perbuatan keji itu. Tetapi Yesus langsung merespon dengan mereka bahwa, kalau kamu tidak bertobat, kamu akan binasa. Dengan kata lain, Yesus justru membawa mereka untuk melihat bencana tersebut adalah pesan untuk mereka bertobat. Ya. Bahkan Yesus katakan tadi bahwa sangkamu orang-orang Galilea itu lebih besar dosanya daripada kalian. Tapi saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, justru ketika mereka datang membuat cerita ini, Yesus mengarahkan mereka, membawa mereka untuk mereka membawa mereka pada sebuah pesan bahwa mereka pun juga harus bertobat. Mereka merasa diri mereka paling benar, mereka merasa diri mereka paling suci, sehingga mereka luput daripada bencana itu. Tapi justru Yesus membalikkan pandangan mereka, membalikkan penilaian mereka, dengan Yesus mengatakan bahwa kalau kamu tidak bertobat, kamu akan binasa. Bapak saudara dikasih Tuhan Yesus, saya kutip ada sebuah komentari atau dalam sebuah tafsiran mengatakan begini, bahwa bencana-bencana yang mengerikan diizinkan bukan supaya kita dengan keras mengkritik kelakuan orang yang sudah mati, tetapi supaya kita yang masih hidup ini dengan teliti memeriksa kembali kelakuan kita dan perbuatan kita di hadapan Allah. Bapak saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita renungkan bersama bahwa saya melihat begini, bahwa bencana adalah panggilan anugerah dari Allah untuk kita kembali kepada Tuhan, untuk manusia bertobat. Ketika Yesus mendengar peristiwa bencana itu, Yesus masuk dengan pertobatan. Kalian harus bertobat. Kalau kalian tidak bertobat, kalian akan binasa. Yesus tidak menghakimi orang-orang yang sudah mati, tidak mengkritik kelakuan mereka. Oh ya, mereka wajar mati dengan cara demikian, karena memang mereka orang-orang yang tidak baik. Mereka adalah orang-orang yang memang hidupnya tidak benar. Tapi tidak. Yesus tidak mengarahkan penilaian kepada orang-orang yang sudah mati, tapi Yesus mengarahkan penilaian kepada orang-orang yang berita itu bahwa kalau kalian tidak bertobat, kalian akan binasa. Bapak saudara dikasih Tuhan, saya mau ajak untuk kita semua merenungkan kebenaran ini. Bahwa mari kita melihat bahwa bencana pandemik yang sedang kita alami bersama, yang sedang kita kumulkan bersama, ya, ini adalah panggilan anugerah Allah untuk manusia kembali kepada Tuhan. Ada seorang penulis buku namanya C.S. Lewis, seorang teolog terkenal, seorang penulis buku yang sangat terkenal. Dia berkata begini, penderitaan adalah mikrofon Allah untuk berteriak kepada manusia berdosa. Ya. Menarik sekali kalau kita menyimak perkataan daripada C.S. Lewis mengatakan bahwa penderitaan adalah mikrofon Allah bagi dunia. Allah berteriak bagi dunia melalui penderitaan atau bencana. Bapak saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, keadaan dan situasi hari ini dengan adanya pandemik virus COVID-19 ini adalah Allah sedang memberi pesan bagi kita semua. Allah sedang memberi pesan kepada dunia. Allah sedang memanggil dunia untuk bertobat,
untuk kembali kepadanya. Masih ada waktu. Tapi sudah dikasih Tuhan Yesus Kristus, mari kita belajar daripada sikap Yesus. Ketika orang datang bercerita tentang bencana besar, tentang 2 kematian yang mengerikan, kematian di Galilea ketika orang sedang mempersembahkan korban di bait Allah, kematian 18 orang dekat pintu Siloam, menara Siloam. Yesus tidak tertarik dengan cara-cara orang yang demikian matinya, tapi Yesus lebih tertarik kepada manusia yang masih hidup. Bahwa bencana itu sebenarnya sebuah pesan yang kuat bagi kita untuk kita kembali kepada Tuhan, untuk kita bertobat dengan sungguh-sungguh. Apakah hari ini kita menganggap bencana ini adalah biasa-biasa saja? Apakah kita menganggap bencana ini adalah suatu hal yang mungkin lumrah? Kalau kita mendengar berita, informasi mengatakan bahwa sebentar lagi pandemi ini akan berakhir. Lalu setelah berakhir, apa yang kita lakukan dalam hidup kita ini? Apakah kita kembali kepada kehidupan kita yang semula, yang menjauhi Tuhan? Mari saya mengatakan bagi kita semua, bahwa corona ini adalah sebuah pesan Allah, sebuah teriakan Allah bagi kita semua, untuk kita kembali kepada Tuhan. Yesus melihat bencana, ketika orang datang bercerita kepadanya, adalah sebuah pesan, sebuah teriakan, untuk manusia boleh kembali kepada Tuhan. Bapak Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita sama-sama merenungkan kebenaran ini. Bertobat dari menganggap Tuhan tidak penting. Mungkin selama ini kita menganggap Tuhan tidak penting dalam kehidupan kita. Kita mengabaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita mementingkan segala-galanya lebih daripada Tuhan. Mari kita bertobat kembali. Dengan adanya bencana ini kita belajar sebuah pesan dari cerita dalam Lukas pasal 13 ini, bahwa dengan adanya bencana, Yesus mengatakan, bertobatlah, kalau tidak engkau akan binasa. Kalau kita baca dalam pembacaan tadi, ada 2 kali dari ayatnya ada ayatnya yang kedua, ayatnya yang ketiga, ayat kelima, itu berulang-ulang kali kata bertobatlah, kalau tidak kamu akan binasa. Tapi saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, masih ada waktu untuk kita. Masih ada waktu untuk kita. Ketika kita masih diberi kesempatan untuk hidup hari ini. Kalau kita melihat angka kematian di Indonesia daripada virus corona ini, sungguh sangat banyak sekali. Dalam waktu cuma berapa bulan, berapa ratus orang harus meninggal. Dan kalau kita masih hidup hari ini, mari kita merenungkan apa yang dikatakan oleh Petrus dalam 2 Petrus pasal yang ketiga. 2 Petrus pasal yang ketiga, ayat ke-9. Saya akan bacakan 2 Petrus pasal yang ketiga, ayat 9. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Bapak Ibu, jangan kita menganggap Tuhan lalai atau Tuhan itu tidak bersabar dengan kita. Tapi kesabaran Tuhan hari ini adalah bentuk Tuhan sedang menunggu kita untuk kita kembali kepada Tuhan. Yesus, Tuhan Allah, sudah berteriak kepada dunia dengan adanya penderitaan ini. Apakah kita meresponinya? Tadi saya sebut ambil satu pendapat yang istilah yang dipakai oleh C.S. Lewis, bahwa ini adalah mikrofon Allah. Penderitaan adalah mikrofon Allah. Allah berteriak bagi dunia. Mungkin selama ini Allah berbisik dengan kita dengan situasi yang nyaman, tapi dengan adanya penderitaan, Allah berteriak bagi dunia untuk dunia kembali kepadanya, untuk dunia mengenal siapa Tuhan, bertobat kembali kepada jalan yang benar. Saya katakan tadi, mari kita kembali kepada Tuhan. Bertobat dari kebiasaan menganggap Tuhan tidak terlalu penting. Bertobat daripada kesombongan, merasa bahwa kita itu bisa segalanya tanpa Tuhan. Bertobat dari kemalasan kita dalam membaca firman Tuhan, dalam berdoa dan lain sebagainya. Bapak Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, Yesus sampaikan bahwa berapa kali dia katakan, tetapi jika kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa dengan cara demikian. Itu di ayat 3. Dia ulangi ayat 5.
tidak kataku kepadamu. Tetapi jika kamu tidak bertobat, kamu akan binasa dengan cara demikian. Ketika kamu tidak bertobat, kamu akan binasa. Konsekuensi akibat daripada orang tidak bertobat adalah binasa. Bapak Ibu, apa sih artinya binasa? Ya, apa sih artinya binasa? Binasa itu adalah hilang, terpisah dari hadapan Allah selama-lamanya. Saya ulangi, binasa itu artinya adalah hilang atau terpisah dari hadapan Allah selama-lamanya. Dengan kata lain, binasa berarti kita mengalami kematian kekal. Dengan kata lain, binasa berarti kita terpisah dari Allah selama-lamanya. Bapak Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, bencana, sakit penyakit, penderitaan hanya sebatas menghancurkan tubuh kita yang fana ini. Ya. Menghancurkan tubuh kita yang fana ini. Namun orang yang di dalam Kristus, orang yang mengalami pertobatan sejati, jiwanya terpelihara bersama dengan Allah selama-lamanya. Ini menjadi perenungan kita pada renungan khotbah pada ibadah minggu kita hari ini. Pesan Tuhan Yesus ketika melihat ada bencana, Tuhan katakan, bertobat kalau tidak binasa. Sekarang Bapak Ibu dikasih Tuhan, sebuah undangan anugerah untuk kita semua hari ini. Ya. Saya katakan ada sebuah undangan anugerah untuk kita hari ini. Apakah kita mau hidup bersama-sama dengan Allah selama-lamanya? Kalau kita mau, kita bertobat. Atau apakah kita mau terpisah dengan Allah selama-lamanya? Kalau kita mau terpisah dengan Allah selama-lamanya, ya sudah, tetap hidup di dalam dosa. Walaupun Allah sudah berteriak, Allah sudah berbicara melalui pesan-pesan alam, melalui pesan-pesan penderitaan ini, masalah pandemik virus corona ini. Mari kita meresponinya seperti Yesus. Jika kau tidak bertobat, kau akan binasa. Dua pilihan saja. Kalau kita bertobat, kita akan hidup bersama-sama dengan Allah selama-lamanya. Kalau kita tidak bertobat, kita akan binasa, artinya terpisah dengan Allah selama-lamanya. Bapak Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, saya berharap firman Tuhan hari ini akan menguatkan kita semua. Biarlah kita mampu bisa membaca situasi alam ini. Dalam Injil Matius kalau saya tidak salah pasal 16 ayat 3, Tuhan Yesus pernah katakan begini bahwa rupa-rupa langit kamu bisa membacanya, tetapi tanda-tanda zaman kamu tidak bisa. Biarlah kita mampu membaca situasi tanda-tanda zaman ini berdasarkan apa yang Tuhan sudah katakan dalam firman Tuhan. Bahwa dengan adanya bencana dalam Injil Lukas, Yesus tidak menghakimi orang-orang yang meninggal dengan cara yang tidak wajar. Yesus tidak menyalahkan bahwa mereka meninggal dengan cara tidak wajar karena dosa mereka besar. Tapi tidak, Yesus tidak tertarik dengan itu. Yesus juga tidak tertarik menghakimi Pilatus yang melakukan tindakan keji. Tapi Yesus lebih tertarik kepada pertobatan. Biarlah kita melihat bencana ini, situasi ini, untuk kita kembali kepada Tuhan. Hidup yang sesuai dengan kehendak Allah adalah kehidupan yang mampu untuk melihat semua peristiwa ini sebagai koreksi untuk kehidupan kita. Allah sedang berteriak. Buka telinga kita, buka hati kita untuk meresponi teriakan Allah di tengah dunia yang penuh dengan penderitaan hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita, dan saya akan berdoa, bersyukur bagi firman Tuhan, dan sekaligus berdoa berkat mengakhiri ibadah kita di siang hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sama-sama bersyukur kepada Engkau bahwa dengan adanya peristiwa besar yang sedang dialami oleh seluruh umat manusia di dunia ini, dengan adanya virus corona, biarlah keadaan ini membuat kami menilainya bukan untuk menghakimi orang-orang yang mungkin menjadi korban daripada peristiwa ini.
tapi kami belajar seperti Yesus. Ketika orang datang membawa peristiwa besar, kematian-kematian yang tidak wajar, adanya bencana besar yang terjadi pada zaman Yesus. Tapi Yesus tidak menghakimi orang-orang yang sudah meninggal. Tidak menghakimi kelakuan mereka. Tidak menghakimi, tidak melihat ini adalah bagian daripada murka Allah. Tapi Yesus mengajak dan menantang orang-orang yang membawa berita itu untuk mereka bertobat, kalau tidak mereka binasa. Biarlah Tuhan bukakan telinga kami, bukakan hati kami, sehingga kami mau belajar untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Dengan cara kami mampu memahami setiap situasi-situasi zaman ini. Untuk kami belajar bahwa situasi ini adalah sebuah pesan bagi kami. Untuk kami mau kembali kepada Tuhan. Untuk kami bertobat sungguh-sungguh, kalau tidak hidup kami binasa. Saat ini ada dua pilihan dalam hidup kami. Kami mau bertobat atau kami tidak bertobat. Kalau kami bertobat, kami akan hidup selama-lamanya bersama dengan Engkau. Tapi jika kami tidak meresponi peristiwa ini dengan pertobatan hidup yang sungguh-sungguh, maka keterpisahan dengan Allah selama-lamanya menjadi bagian kami. Dengan kata lain, hidup kami binasa. Hamba berdoa Tuhan Yesus, biarlah Tuhan menolong setiap kami, memampukan hati dan telinga kami untuk mendengar suara Tuhan melalui bencana alam pandemik yang sedang kami alami bersama. Untuk kami benar-benar merubah kehidupan kami. Yang dulunya mungkin kami tidak menganggap Tuhan itu tidak penting. Kami mungkin menganggap diri kami bisa melakukan segalanya tanpa Tuhan. Kami merasa bangga dengan segala prestasi dan kebanggaan-kebanggaan kami. Ampuni kami Tuhan. Inilah waktunya untuk kami kembali bertobat sesuai dengan pesan Tuhan ketika ada bencana yang terjadi di Galilea dan di dekat pintu gerbang Siloam. Terima kasih Bapa di sorga. Terpujilah namamu. Biarlah rohmu yang kudus mematahkan kebenaran ini bagi setiap kami. Hamba berdoa bagi setiap kami, jemaatmu dimanapun kami berada saat ini. Kiranya Tuhan memberkati dan menolong setiap kehidupan kami. Apapun menjadi pergumulan-pergumulan kami masing-masing, Allah memberkati kami. Yang mungkin yang sedang di rumah, yang mungkin kami mudah merasa jenuh dan bosan di rumah, tapi biar Allah yang akan terus memberikan kami sukacita, memberikan kami terus damai sejahtera, sehingga dalam masa-masa ini kami terus mengalami berkat sukacita yang daripada Allah. Mungkin jemaat Tuhan yang dalam situasi ini tetap melakukan pekerjaan mereka, dimanapun mereka bekerja, Allah berkati mereka dan menyertai mereka dalam perjalanan. Tutup bungkus mereka dengan kuasa darah-Mu ya Bapa. Terpujilah namamu Tuhan Yesus. Kami bersyukur kepada Tuhan untuk segala kebaikan Tuhan. Bahkan ada jikalau di antara jemaat-Mu ada yang sedang sakit saat ini, kiranya Tuhan datang dan menjamah mereka, menolong dan menyembuhkan mereka dalam nama Yesus. Kuasa darah Yesus menguatkan dan menyembuhkan mereka. Terima kasih Bapa di sorga. Kami bersyukur, kami percaya, kami semua ada dalam pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Kami hidup di dalam sukacita, damai sejahtera Allah yang melimpah, memenuhi seluruh kehidupan kami. Terima kasih Bapa di sorga. Kami bersyukur Engkau sungguh baik bagi kami. Terpujilah namamu Tuhan Yesus. Terpujilah namamu, Engkau sungguh baik. Dan pada akhirnya kami sama-sama akan mempersiapkan hati kami untuk menerima segala berkat yang terbaik yang berasal daripada Engkau ya Tuhan. Kami percaya Tuhan janji-Mu bahwa orang yang beribadah kepadamu, Engkau berkati air yang diminum, roti yang dimakan, Tuhan jauhkan daripada segala sakit penyakit. Dan biarlah berkat-berkat inilah yang Tuhan sediakan bagi kami, umat Tuhan yang selalu setia mencari Engkau. Terima kasih Bapa di sorga. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Bapa di sorga, kuduskanlah tangan hamba-Mu, dan biarlah tangan Allah sendirilah yang turun memberkati kami, setiap umat yang setia mencari Engkau.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, hamba sampaikan berkat ini bagi umat-Mu. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Ibadah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat hari Minggu dan sampai jumpa pada ibadah-ibadah selanjutnya. Shalom.